Lovely People, balik lagi di channel saya Raisa Broto Asmoro. Selamat berpuasa ya bagi yang sedang menjalankannya. Semoga puasanya lancar terus sampai nanti lebaran datang. Nah, ngomong-ngomong soal puasa, mungkin lagi ada yang menjalankan program slimming, menurunkan berat badan. Mumpung bulan puasa nih, kali aja kita bisa ikut turun ya berat badannya. Nah, pas banget, hari ini saya sudah kedatangan seorang dokter gizi yang pas banget ya, ahlinya untuk ngomongin soal ini. Dr. Christopher Andrian, Master Gizi, spesialis gizi klinik yang udah hadir di sebelahku. Hai, halo, dok. apa kabar dok? Terima kasih Sehat selalu, juga sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kepadatan praktek gue. Karena selain di rumah sakit juga ternyata dokter Chris prakteknya di klinik kecantikan. Iya, betul. Padahal dokter gizi. Iya. Karena lagi banyak Emang iya ya? dokter gizi di klinik kecantikan. Oh, karena satu kesatuan gitu lah ya, orang mau treatment Supaya cantik luar dan dalam. Oh, luar. Jadi kurusin badan, Betul. tapi juga diatur pola makannya, Betul. gitu ya. Ya, jadi supaya kulitnya bagus, berarti kan nggak cuma perawatan dari luar aja, tapi dari dalamnya juga diperbaiki. Makanannya juga bisa ya. Makanannya juga sangat berpengaruh sama Pengaruh. kualitas dari kulitnya juga kan. Keglowingan kulit. Glowingnya juga. Dan yang berlebih kita kurangin, yang kurang kita lebihin. Oh gitu ya. Emang kerja dokter gizi ngitung ya? Itu apa yang harus ditelan masuk mulut, nanti kita hitung sebenarnya. Emang kenapa sih awalnya tertarik ke spesialis gizi dok? Sebenarnya awalnya itu nggak disengaja sih dok. Kalau awal banget pertama kali itu terpapar dengan gizi itu pada saat saya kuliah di S1. S1 itu dapat pembimbing dokter spesialis gizi untuk dulu kan kalau S1 kita bilang KTI kalau pas zaman saya kayak Belum tahu nih saya itu. kayak disertasi, kayak tesis gitu loh kalau S1. sih. Nah itu ngomongin tentang gizi. Makanya sih. Nah, habis dari situ tertarik nih makin dalam tentang gizi karena kalau saya pelajari itu kenapa gizi bisa berpengaruh sekali sama berbagai macam penyakit Iya benar. dan saya bisa terapkan buat diri saya sendiri, buat keluarga juga. Nggak harus nunggu sakit baru kita terapkan, tapi kita bisa terapkan dari awal Tiap hari gitu. setiap hari gitu kan, dari gaya hidup gitu. Jadi makanya yang kita tarik deh, nyemplung deh ke gizi. Akhirnya ke gizi deh. Dan enjoy ngejalaninnya sekarang. Enjoy dong. Dan banyak banget tips-tips juga yang udah di-sharing di sosial medianya gitu Benar kan. dong. Banyak yang bilang, wah emang ternyata harus diperhatikan banget ya namanya gizi ini. Nah makanya akhirnya dari situ beranjak bikin sendiri nih usaha. Namanya apa kalau nggak salah, apa namanya? Dermalicious. Iya, betul. Dermalicious itu healthy food. Iya, Atau itu apa? healthy catering, healthy food. Sebenarnya awalnya bikin ini pun juga gara-gara pasien sih. Jadi pasien itu kan kalau misalnya kita konsul sama dokter gizi itu kan pasti kita ngajarin kan, oh ini gua harus makan gini, makan gini. Ya dok, saya kerja dok, saya kerja pagi ngurus anak, bangun udah pagi-pagi ngurus anak, suruh masak, Nggak mungkin banget gitu meal kan. prep gitu kan. Terus ada juga yang anak kos atau kan yang ya anak Nggak punya kos nggak ada dapur, dapur, kulkas aja nggak ada gitu. Gimana cara makannya? Mau nggak mau kan itu kan kita mikir ya, udah deh coba deh kita pertama catering dulu deh sama yang lain. Pada saat catering kan banyak tuh waktu itu. Nah cateringnya banyak itu kok pada saat pasien saya fotoin, kirimin, komposisi segala macam, kok kadang-kadang nggak sesuai ya. Nggak pas ya. Nggak sesuai sama yang tertulis, berapa kalori, berapa protein, sama makanan yang disajikan. Nah sejak saat itu makanya kita berpikir, coba deh kita bikin yang real, yang bener gitu, berdasarkan perhitungan. Karena kadang-kadang mereka suka overframe kalori 300, protein 40 gram, tapi kok bentuk penampilan makanannya begini, proteinnya nggak akan nyampe 40 gram. I see. Kalau orang yang nggak ngerti kan mungkin udah lah ya, beda aja. Tapi kalau kita yang ngerti kan kayak, wah ini nanti kalau pasien saya refer itu ya nggak akan bisa berhasil ikuti. Nah makanya dari situlah kita bikin dermalicious itu buat supaya ini loh yang bener makanannya seperti ini dengan komposisi yang sesuai gitu, kira gitu. Biasanya tuh orang kalau kebayang healthy food gitu ya, tuh Nggak enak. rasanya kayak Rasa apa ya, tawar. kemakan nggak sih gitu kan? Ya biasanya ngomong kan rasa tawar. Kalau kita ngomongin suruh makan sehat aja, yang di pikiran kita kan pasti apa sih, lalapan, Salad iya gitu salad, kan. rebus-rebusan, nggak boleh ada rasanya gitu kan.
Nah sebenarnya kalau si Dermalicious ini kita bikin itu makanan rumahan, tapi kita bikin versi sehatnya, versi healthy. Misalnya, Soto Betawi, oh enak nasi tuh. Padang, Jadi tetap tasty. tetap tasty, tapi kalori lebih kecil. Oh. Komposisinya lebih beragam. Jadi makanan-makanan rumahan, terutama Indonesian food, yang kita bikin kalori lebih kecil, tapi tanpa menggunakan itu ya processed food. Kita jadi nggak pakai kayak model sosis, cornet segala macam, kita nggak pakai micin, kayak gitu kita juga nggak pakai. Jadi benar-benar dari si real foodnya. Tapi kok bisa dibilangin healthy? Misalnya tadi masakan Padang gitu. Kan emang oke kalau dari kalorinya gitu. Tapi kan emang kayak makanan Padang kan pasti kayak bayangannya tuh santan-santan, minyak-minyak gitu. Kalori pasti gede tuh. Kalau misalnya dalam suatu makanan minyaknya over, itu kan pasti akan sangat banyak. Kita bukan bilang makanan Padang itu nggak healthy. Makanan Padang healthy, tapi kalau dimakan setiap hari, pagi, siang, sore, malam, pada orang yang mau nurunin berat badan, pasti nggak akan bisa achieve target. Iya. Makanya kita bikin versi yang kalorinya itu lebih kecil. Jadi kita suka modifikasi itu kalau dari komposisi makanannya. Tetap orang itu bisa merasakan rasa ayam pop, gitu ya. Bisa tetap merasakan rendang, tapi yang lebih less kalori, lemaknya lebih sedikit, seratnya lebih banyak. Gitu. Keren dong. Tapi lebih enak gitu ya. Tetap enak. Wow. Karena saya sendiri sih kalau jujur, kalau saya sendiri sebenarnya nggak jago masak. Jadi yang masak itu sebenarnya ada chef. Kita ada chef juga di dapur dan ada juga test expert. Apa itu? Test expert itu adalah Buat nyobain. iya, jadi kalau kita membuat suatu menu itu harus di ACC sama 3 orang. Oke. Chef yang masak, saya yang itu komposisinya, sama ada satu lagi partner kita, itu Ibu Hani, itu buat tes expertnya. Ini enak nggak nih orang kemakan nggak nih yang kayak gitu? Iya, kalau saya kan lidah kalau nggak enak ya enak banget. Semua kemakan. Semua kalau nggak enak ya enak banget. Iya. Tapi kalau udah tes expert, kalau dia nggak lolos ya ganti. Karena kan kadang-kadang kita juga suka jadinya ribut tuh kalau di dapur. Yang satu mau rasanya enak, tapi kalau saya ini nggak bisa, karena kalori juga pasti akan bermasalah gitu. Jadinya ya itu. Jadi kombinasi itu. Iya, kombinasi 3 orang itu betul. Tapi emang untuk program penurunan berat badan aja atau memang bisa dimodifikasi gitu? Jadi yang nomor 1 signature kita itu adalah menu yang buat penurunan berat badan, menu slimming. Jadi kalau menu slimming itu kita bikin 1 meal itu kalori di bawah 450. Jadi semua meal slimming itu per 1 kali makan kalori di bawah 450 kalori. Dan menunya menu makan rumahan. Setiap hari selama 3 bulan itu nggak akan berubah, nggak akan sama, maksud saya nggak akan sama menunya setelah 3 bulan. Kadang-kadang kan orang kalau catering kan bosannya karena 2 minggu sekali menunya muter pasti. Selain slimming, kita juga ada untuk menu-menu yang muscle gain untuk orang-orang yang mau naik massa otot. Selain itu kita juga membuat berdasarkan resep dokter. Makanya kita nggak cuma dari saya doang, tapi kita open juga kerjasama sama dokter-dokter gizi yang lainnya. Kalau dia ada resep sakit ginjal, rendah kalori, rendah protein, rendah kalium, itu kita akan buat personalized berdasarkan Ini keren. sampai ke itu kebayang dapurnya ribet banget sih kan? Karena dapur kita masing-masing orang ada kan? di Menteng dapurnya. Oke. Jadi kalau misalnya ada juga kita memprovide untuk orang-orang yang pakai NGT sonde. Kan itu kan nggak bisa makan lewat oral ya, mau nggak mau semua bentuk makanan cair. Jadi berdasarkan resep mereka request 6 kali makan sehari 1500 kalori, protein berapa kita racik, kita bikin sesuai makanan cair. Keren. Nah ini untuk teman-teman yang lagi menjalani program slimming pasti penasaran kan, kayak emangnya kalau untuk mencapai ini berat badan ideal gitu ada paket-paketan gitu nggak sih yang bisa diambil berapa lama gitu? Sebenarnya kalau paket-paketan itu ada banyak sih dok. Makanya kadang-kadang pasien itu bisa langsung order juga ke Dermalicious atau juga ke klinik rekanan kita. Itu juga ada beberapa. Karena kalau kita ngomongin program slimming itu sebenarnya tergantung kebutuhan si pasien. Pasti setiap orang beda tuh ya. Betul, beda. Intinya kalau orang mau turun berat badan, berarti kan intake kalori di badan kita itu harus lebih kecil daripada yang tubuh kita bakar. Baru berat badan kita bisa turun. Kalau sama, ya berat badan nggak akan turun. Maintain jadi. Buat maintain ya, buat jaga supaya dia nggak naik juga. Atau kalau misalnya lebih tinggi, ya pasti berat badan kan naik. Nah untuk menilai itu kan perlu perhitungan dari dokternya, dokter gizinya atau dokter slimmingnya gitu ya. Itu buat menilai apakah berapa kalori sih kebutuhannya gitu seseorang. Nah dari situlah nanti kita bisa kombinasi tuh.
sarapan paginya apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa. Tapi yang secara pasti kita membuat menu slimming itu kalorinya pasti lebih rendah, ya 50-75% lebih rendah daripada menu aslinya. Seharusnya. Kalau pantangannya apa nih kalau orang lagi menjalani program ini? Kalau program slimming pasti satu, kita nggak menyarankan makan makanan yang tinggi kalori, minuman manis, apalagi kopi susu aren. Nah itu kan biasanya kan setiap hari pasti maunya itu ya. Dan itu akan memicu rasa lapar lagi. Jadi kayak simple sugar gitu ya, kayak model ya teh manis, terus ya, boba gitu ya, Thai tea gitu. Itu kan semua minuman-minuman manis yang dapat merespon hormon insulin lebih tinggi secara mendadak, bikin rasa lapar di jam-jam berikutnya jadi makin lebih. Akhirnya nyari makanan lagi. Nyari makan lagi. Padahal kalori satu gelas itu aja udah 200-an lebih. Nah, itu. Sama kayak satu piring nasi. 1000 kalori sekalian. Nah, pakai whipped cream gitu kan. Nah, kan pakai karamel saus lagi. Nah, kan? itu gede. Itu bisa sampai Wow. 400-500 kalori. Keren. Jadi memang mesti disesuaikan sama kondisi tubuh, Ya, aktivitas fisik kita juga gitu ya. Jadi Betul. kalau mau nyemil-nyemil apa dong? Cemilan sehat yang tergolong sehat ya? Untuk program slimming. Sebenarnya prinsip slimming itu gampang dok. Kita menjaga kalori itu lebih kecil yang masuk ke dalam mulut kita, tapi kita membuat kalori yang kecil itu bertahan lebih lama di dalam perut. Jadi kenyangnya lebih lama. Kenyangnya lebih lama. Apa aja sih itu? Satu, protein. Dua, Jadi nyemil protein. serat. Oke. Bener, satu protein, dua serat. Heeh. Kalau kita ngomongin protein itu apa aja sih? Telur, ikan, ayam, daging, tahu, tempe itu kan protein. Ya. Tapi cara masaknya lah yang membuat kalori itu jadi semakin gede. Kalau goreng-goreng lagi, Nah, tumis-tumis celupin gitu tepung, goreng gitu kan. Atau enggak dibikin bakwan gitu. Nah. Tapi kan bakwannya bakwan tahu ya. Itu kan akan membuat kalori jadi besar. Sedangkan tahunya sendiri sebenarnya kalorinya nggak gitu-gitu banget. Ya. Protein juga membuat kenyang lebih lama. Gitu. Terus yang kedua, serat. Serat bisa kita dapat dari sayur buah. Sayuran atau buah gitu ya. Pertama buah-buahan. Buah-buahan itu sebenarnya udah sehat. Udah oke kalau dimakan langsung dikunyah sama mulut. Tapi ketika kita modif tuh buah, kita bikin goreng, pisang digoreng, Oh iya ya, gue mikir buah apa ini goreng? Kayak mikir semangka digoreng enggak. cempedak digoreng sekarang, Iya benar. terus nangka goreng, semua serba digoreng. Atau Kalori- crispy. Nah, bayam crispy. Gue udah makan Goreng bayam, juga. gue udah makan sayur loh gitu, tapi gue makannya bayam Minyak. crispy gitu kan. Itu justru akan membuat kalori jadi semakin tinggi di situ. Sedangkan kita mau seratnya, padahal buat menjaga perut itu kenyang lebih lama. Apalagi misalnya jus buah juga harus hati-hati tuh. Kenapa tuh? Seratnya kan mayoritas udah hilang. Malah rusak tuh ya. Gini, kalau misalnya kita ngomongin makan buah satu biji, kita makan pepaya, kita punya satu potong pepaya itu, mungkin kita bisa habis kurang lebih sekitar ya 10 menit, 15 menit punya sampai perut kita kenyang, sampai diserap dalam darah. Oke. Tapi kalau kita minum jus pepaya, gelut-gelut proses ngunya udah hilang, Iya. langsung ke telan, masuk ke dalam perut, langsung ke dalam darah, karena seratnya udah nggak ada. Dan satu gelas jus pepaya itu bisa 3-4 potong pepaya yang biasa kita makan ikunya kan. Berarti kalorinya 3 kali lipat lebih banyak. Yang harusnya kita udah kenyang, ini nggak kerasa. Betul, 100 gram pepaya kurang lebih 50-an kalori. Tapi ketika kita jus perlu sekitar 300 gram buat jadi satu gelas. Jadi kalori udah 150. Oh gitu ya. Itu nggak kebayang ya sama kita pikir ya udah yang penting kan sama-sama buah gitu. Sama-sama buah, tapi cara masuk ke tubuh kita beda. Gitu. Dan proses ngunyah itu bikin timbul rasa kenyang juga kan ya? Iya, memberikan respon feedback ke otak buat nurunin rasa lapar. Makanya kadang-kadang orang suka bilang, oh kalau lapar minum air putih dulu aja, ya kan, supaya apa? Ya supaya kenyang. Tapi pada orang yang obes, yang kegemukan, sinyal lapar itu sebenarnya rusak. Jadi Terhambat. nggak ngaruh gitu? Iya, nggak ngaruh. Terhambat, apalagi obesnya itu udah obes yang morbid ya, yang obesnya udah grade-nya grade 2 ke atas.